Halo. Pul. Oh. Ya. Wuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aditya Triwardani. Saya prodi S1 Gizi dengan nomor NIM 23316903001. Saya di sini akan membahas beberapa materi yang akan saya sampaikan melalui video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Yang pertama, saya di sini akan membahas entrepreneur. Yang perlu kita ketahui, yang pertama itu apa sih arti entrepreneur, yang kedua itu bagaimana karakteristiknya, yang ketiga itu jenis entrepreneur dan contoh entrepreneur itu seperti apa. Mari kita bahas apa sih entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki ide kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kesuksesannya. Setiap entrepreneur memiliki definisi kesuksesan yang berbeda-beda. Namun, secara umum saat mereka telah mencapai titik kesuksesan yang diidamkan, entrepreneur tidak akan diam di tempat dan merasa puas. Sebaliknya, mereka akan senantiasa untuk terus berinovasi dan menciptakan perubahan yang positif untuk masyarakat. Dilansir dari Investopedia, entrepreneur adalah seseorang yang mampu menciptakan bisnis baru dan berani menanggung setiap besar resiko yang telah ada. Sebagai imbalannya, mereka dapat menikmati sebagian besar dari penghasilannya yang didapat. Entrepreneur menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan ekonomi karena mampu membuka berbagai lowongan pekerjaan, menciptakan inovasi, dan mendorong perkembangan teknologi. Yang kedua, saya akan membahas karakteristik seorang entrepreneur. Yang pertama, optimis. Seseorang dapat disebut dengan optimis entrepreneur jika dia memiliki sifat yang satu ini. Pasalnya, seorang entrepreneur akan selalu berpikirkan positif dan setiap optimis terhadap berbagai tantangan yang ada di hadapan mereka. Tak hanya meski dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada, mereka tetap mampu menyelesaikannya dengan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, bersikap terbuka. Seorang entrepreneur memiliki sikap yang terbuka menjadikan mereka lebih mudah untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman, serta kritik dan saran yang mampu membawa mereka ke dalam perubahan yang baik. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Umumnya, entrepreneur memiliki daya fokus yang sangat baik terhadap berbagai hal yang
mereka lakukan, termasuk diantaranya saat mereka memiliki sebuah tujuan yang ingin diraih, mereka tidak akan menggunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. 4. Memiliki kemampuan problem solving yang baik. Selain dari ketiga hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, entrepreneur adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik atau problem solver. Jadi bukan hanya mampu menciptakan ide-ide kreativitas dan inovatif dalam bisnis, mereka juga mampu menyelesaikan masalah yang timbul secara efektif dan minim resiko. 5. Berani mengambil resiko. Ciri selanjutnya dari entrepreneur adalah berani mereka dalam mengambil resiko. Hal ini tidak menjadi begitu saja atau tanpa perhitungan yang matang. 6. Berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir, seseorang entrepreneur mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mana hal ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah dan membantu mesejahterakan masyarakat sekitar. Jenis-jenis entrepreneur. Entrepreneur adalah mereka yang menjalani bisnis dengan penuh keberanian dan inovasi. Ternyata ada beberapa jenis entrepreneur yang telah ditemukan di Indonesia. Antaranya, yang pertama, technopreneur. Technopreneur merupakan sebuah istilah yang berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Technopreneur adalah seorang entrepreneur yang mampu mengkombinasikan bidang usaha dengan teknologi. Dengan kata lain, orang tersebut tidak hanya menguasai keahlian wirausaha, akan tetapi turut menguasai bidang teknologi terkini. Yang kedua, ecopreneur. Ecopreneur adalah seseorang yang bergerak di bidang ramah lingkungan. Jadi, selain menjalankan suatu bisnis, mereka juga ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, sociopreneur. Sesuai dengan asal katanya, sociopreneur berasal dari dua kata socios yang berarti sosial dan entrepreneur yang memiliki arti seorang pebisnis, sehingga sociopreneur sendiri bisa diartikan sebagai pebisnis yang menjalankan bisnisnya namun dengan tujuan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, sociopreneur tidak boleh mementingkan profit atau keuntungan bisnis yang dijalankan, melainkan wajib memberikan beberapa perubahan sosial atau dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, foodpreneur. Foodpreneur menjadi salah satu jenis entrepreneur yang tiap tahunnya banyak digeluti oleh orang-orang. Sesuai dengan namanya, profesi ini bergerak di bidang F&B
di mana mereka menawarkan produk makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan primer maupun gaya hidup orang banyak. Ini adalah terakhir contoh yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu saya pernah jualan dessert dengan cukup harga yang murah, namun saya memperhatikan kualitas dessert. Yang kedua, saya telah mentarget tempat yang saya jual dengan kondisi yang ramai. Selain itu juga saya juga berjualan dengan online karena itu memperbanyak target kami untuk mendapatkan uang, dan saya juga selalu mereview pembeli apakah puas dengan hasil yang saya buat apa tidak. Yang kedua, saya akan membahas tentang leadership, yang saya jelaskan tentang pengertian, jenis, sikap, dan contohnya. Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, motivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara harfiah, leadership adalah kepemimpinan. Leadership style bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan seseorang. Hal ini akan dipengaruhi oleh karakter yang bersangkutan. Sebagian orang kerap menganggap leadership dan leader memiliki makna yang sama, padahal keduanya jelas memiliki arti yang berbeda. Leadership merupakan sikap kepemimpinan, sedangkan leader bisa diartikan sebagai pimpinan itu sendiri. Pada dasarnya, seorang yang memiliki leadership skill yang baik bisa langsung disebut sebagai seorang leader. Sedangkan seorang leader belum tentu memiliki kemampuan leadership yang baik. Jenis leadership. Yang pertama, essential leadership. Leadership skill yang satu ini menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang punya mental secara pola pikir kepemimpinan yang tepat. Bukan hanya itu saja, pemimpin ini mampu bersikap dan berperilaku positif sehingga motivasi semua orang tergabung di dalam timnya agar mereka memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki. Yang kedua, exponential leadership. Ini merupakan sebuah perilaku seseorang pemimpin perusahaan atau bisnis. Seseorang pemimpin mampu memperdayakan semua orang yang berada di dalam timnya untuk mendukung perkembangan bisnis sehingga kesuksesan yang lebih besar bisa dicapai di masa depan. Yang ketiga, business leadership. Leadership skills yang salah satu ini menunjukkan kemampuan seseorang pemimpin untuk berpikir dengan cara strategis serta kemampuan untuk mengontrol jalannya proses bisnis dengan lancar.
Semua ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bisnis, baik itu keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjang. Organization leadership. Jenis leadership style yang salah satu ini menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengelola serta merancang ulang tim kerjanya jika sewaktu-waktu hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis yang sedang dijalankan. 5. Team leadership. Jenis leadership skill ini merupakan sikap yang ditujukan oleh seorang pemimpin untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi saat berproses mencapai tujuan bisnis. Tantangan seperti ini bisa saja datang dari berbagai pihak, termasuk pihak internal dan juga pihak eksternal perusahaan. Sikap. Yang pertama, keterampilan sosial. Seorang pemimpin harus memiliki kepekaan pada berbagai kondisi sosial dan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi tersebut. Yang kedua, kebijaksanaan. Sebuah tim kerja akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Kondisi ini akan menyebabkan banyak perspektif yang berbeda-beda. Seorang leader akan tentu harus memiliki sikap terbuka terhadap perspektif banyak orang, termasuk semua anggota timnya. Yang ketiga, keberanian. Seorang leader harus memiliki keberanian sebab ia akan berhadapan dengan banyak masalah dan juga kondisi yang sulit ditebak saat menjalankan tugasnya. Leader harus memahami dan baik kapan harus tindaknya atau melakukan hal lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. 4. Kemampuan membuat keputusan. Leader juga harus memiliki kemampuan baik dalam mengambil keputusan. Berbagai keputusan ini akan memberikan pengaruh besar di dalam kinerja perusahaan, sehingga harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat sejak awal. Contoh yang pertama, saya pernah melakukan presentasi setiap matkul atau mata kuliah. Ini berguna untuk mengubah keterampilan pembicara, cara berbicara yang lebih baik. Yang kedua, saya beberapa kali telah membuat artikel yang ada di medsos. Ini untuk kreativitas. Yang ketiga, saya telah membuat video edukasi cara membuatan face shield, berguna untuk lebih kreativitas lagi menggunakan barang bekas. Yang terakhir, saya akan membahas dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah fondasi keyakinan yang mendasari setiap aspek kehidupan seorang muslim. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, termasuk percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Secara lebih mendalam, iman dipahami sebagai pembenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran
agama. Yang kedua, Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan tunduk dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kata Islam berasal dari bahasa Arab dan secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Kata-kata terkait seperti Islam dan Muslim mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Yang terakhir, ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap ibadah yang dilakukan. Istilah ihsan berasal dari kata kerja fi'il dalam bahasa Arab yang artinya perbuatan baik. Contoh, yang pertama mempelajari ilmu agama, yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan umat, contohnya tanpa adanya pertengkaran setiap agama, dan bersikap sabar dan tawakal.